Izin usaha pertambangan yang telah dicabut oleh BKPM yang pada periode 2 Februari sampai dengan 5 Maret, Pak Lukman, bukan 180, tetapi sudah berjumlah 385 izin. Ya, terima kasih Pak Lukman atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami share screen ya. Kelihatan Pak? Ya, cukup jelas Pak. Yang kami hormati Bapak Kapolri, yang dalam hal ini diwakili oleh Brigjen Pol Bapak Pipit Trismanto, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Bapak Manimbang Kaharyadi, Bapak Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bapak Ahmad Risa Patria, Ketua Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI, Bapak Lukman Malanuang, para narasumber dalam acara hari ini, para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat bertemu pada acara kupas tuntas legalitas dan transparansi pencabutan IUP operasi produksi dan percepatan RKAB 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional sektor minerba pasca pandemi COVID-19. Kami ada permintaan maaf dari Bapak Menteri SDM, Bapak Arifin Tasrif, tidak bisa hadir pada siang hari ini dan mewakilkan kepada saya karena ada acara dari Bapak Menteri yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia melalui konferensi pers Presiden tanggal 6 Januari 2022 menyatakan pencabutan 2078 IUP pertambangan yang tidak berkegiatan dan tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja sejak beberapa tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya, Kementerian Investasi BKPM akan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin untuk setiap perusahaan dan akan diumumkan kepada publik. Pencabutan izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi BKPM, dalam rangka percepatan tata kelola pertambangan dan untuk memastikan tidak ada izin yang sudah bertahun-tahun diberikan namun tidak dikerjakan dan menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya mineral. Berdasarkan pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, antara lain jika pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Prof. Irwandi, sepertinya banyak kebocoran. mungkin angin Prof ya? Mungkin saja Pak, ini juga kalau ada demo ini biasanya masuk ke sini Pak. Oke, lanjut Prof, silakan. Karena kami sekali ke Jalan Tamrin ini Pak. Oke Prof, silakan Prof. Salah satu kewajiban pemegang perizinan pertambangan adalah menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKB tahunan, yang apabila tidak dilaksanakan dianggap tidak berkegiatan dan dapat diberikan sanksi administrasi
seperti pencabutan izin. Pertimbangan pencabutan izin perusahaan tambang antara lain sebagai berikut. 1. Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang telah dicabut. 2. Sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba dicabut karena 1. Tidak menyampaikan RKAB di tahun-tahun sebelumnya. 2. Izin yang telah diberikan tidak dikerjakan. Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut. Usaha pertambangan terbuka bagi investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam. Izin usaha pertambangan yang telah dicabut oleh BKPM yang pada periode 2 Februari sampai dengan 5 Maret, Pak Lukman, bukan 180, tetapi sudah berjumlah 385 izin yang terdiri dari 248 IUP komoditas mineral dan 137 IUP komoditas batubara. Memang benar apa yang dikatakan Pak Lukman bahwa itu dilakukan secara bertahap, istilahnya kloter tadi. RKAB tahun 2022. Pemegang IUP, IUPK, dan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian dalam menyusun RKAB tahunan wajib mengikuti format yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri SDM. Penyampaian RKAB paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim. Terkait persetujuan RKAB, Menteri memberikan persetujuan atau tanggapan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya RKAB tahunan secara lengkap dan benar. Dalam hal ini, Menteri memberikan tanggapan atas RKAB tahunan. Pemegang IUP, IUPK wajib menyampaikan perbaikan RKAB tahunan dalam jangka waktu 5 hari kerja. Pemegang IUP, IUPK hanya dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan setelah mendapatkan persetujuan RKAB tahunan. Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri tidak memberikan persetujuan RKAB tahunan dalam jangka waktu tersebut di atas, kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan sampai dengan dikeluarkannya persetujuan. Kriteria persetujuan RKAB antara lain perusahaan terdaftar di MODI, satu program yang ada di Direktorat Jenderal Minerba. Perusahaan memiliki persetujuan dari dokumen studi kelayakan, dokumen permohonan dilampirkan perhitungan sumber daya dan cadangan yang telah diverifikasi oleh kompeten person yang terdaftar di KCMI atau JOT. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga memang masalah karena banyak yang melampirkan sumber daya dan cadangannya tanpa diverifikasi oleh kompeten person. Kemudian melampirkan rencana produksi sesuai dengan tingkat produksi maksimal pada dokumen studi kelayakan. Rencana produksi sesuai dengan umur tambang dan kapasitas produksi pada dokumen AMDAL. Net profit margin positif, menyampaikan data statistik keselamatan pertambangan secara lengkap, menyampaikan program PPM, tenaga kerja, rencana investasi, dan TKDN. Sampai dengan tanggal 10 Maret 2022,
Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan RKAB 2022 untuk komoditas mineral adalah 2.337 izin. Dengan rincian 469 izin telah disetujui, 513 izin ditolak, 280 izin ditolak dalam proses sebanyak 1.075 izin. Sedangkan untuk komoditas batu bara, jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB adalah 1.027 izin, dengan rincian 830 izin telah disetujui, 105 ditolak, 16 izin dikembalikan, dan 76 izin sedang diproses. Tadi ada yang double ya, ada izin yang ditolak dan sebenarnya yang 280 izin di mineral itu dikembalikan ya, dikembalikan. Alasan permohonan ditolak atau dikembalikan adalah perusahaan belum atau tidak terdaftar di MODI. 2. Perusahaan tidak memiliki persetujuan dan dokumen studi kelayakan. 3. Dokumen permohonan tidak melampirkan perhitungan sumber daya dan cadangan yang telah diverifikasi oleh kompeten person yang terdaftar di KCMI. 4. Permohonan belum selesai dengan format Kepmen SDM nomor 1806 tahun 2018. Bapak dan Ibu sekalian, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga forum ini dapat memberikan masukan berharga dan Bapak Ibu dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan agar dapat memberikan dampak positif dan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional di sektor mineral dan batu bara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Saya kembalikan kepada Pak Lukman.